Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati amma ba'd. Ibu-ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang masih Allah anugerahkan kepada kita semua. Apabila mata kita masih bisa melihat, itu nikmat dari Allah. Apabila telinga kita masih bisa mendengarkan, maka itu murni nikmat dari Allah. Apabila kaki kita masih bisa berjalan, itu juga murni nikmat dari Allah. Apabila tangan kita masih bisa digerakkan, itu sebuah karunia besar dari Allah. Apabila lidah kita masih bisa menikmati makanan dan juga minuman, itu juga nikmat dari Allah. Apabila lisan kita masih bisa digunakan untuk mengungkapkan isi hati dan juga perasaan, maka itu juga nikmat dari Allah. Dan apabila kita masih beragama Islam dan juga punya keimanan, maka itu juga nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satupun nikmat pada diri kita kecuali itu datangnya dari Allah. Kita terus memuji dan bersyukur kepada Allah, semoga saja nikmat yang sudah ada terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat yang mungkin belum ada saat ini bisa ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan kepada uswah hasanah kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman nanti. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kesempatan pagi hari ini adalah tentang agar tidak suka marah-marah kepada anak. Baik, kita buka terlebih dahulu slide-nya. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah materi kita pada kesempatan pagi hari ini agar tidak suka marah-marah pada anak. Baik, kenapa kita marah-marah? Maka mungkin pertanyaan pertama adalah apakah kita sering tergesa-gesa? Ya, apabila kita sering tergesa-gesa, maka kemungkinan marah-marah juga semakin tinggi. Semakin ketergesa-gesaan kita rendah, maka kemungkinan marahnya juga rendah. Jadi ini berkorelasi. Kemudian apakah kita sering kecewa dengan orang lain, dengan pasangan ataupun dengan anak? Semakin kita sering kecewa, maka kita juga sering marah-marah, dan semakin rendah kekecewaan kita kepada orang lain, maka marah-marah kita juga akan semakin rendah. Yang ketiga, apakah kita sudah bahagia? Ya. Apabila kita sudah bahagia, maka marah-marah itu akan semakin rendah. Dan kalau kita kurang bahagia, maka marah-marah akan tinggi. Sehingga hubungannya adalah perbandingan terbalik. Kemudian apakah sudah paham efek buruk marah-marah? Apabila kita sudah paham efek buruk marah-marah, maka kemarahan itu akan semakin kecil. Namun apabila kita belum paham efek buruk marah-marah, maka kemarahan tersebut akan tinggi. Apakah sudah mengetahui efek baik menahan marah dan memaafkan? Apabila kita sudah mengetahui, maka marah-marah semakin rendah. Apabila belum mengetahui, maka marah-marah akan semakin tinggi. Ini adalah beberapa tema yang insya Allah akan kita bahas pada kesempatan kali ini, ditambah beberapa materi tambahan insya Allah.
Baik, tentang tergesa-gesa. Jadi tergesa-gesa ini apa sih? Tergesa-gesa. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tergesa-gesa itu adalah sebuah respon tubuh yang menunjukkan bahwa seseorang ingin selesai, ingin segera selesai melakukan sesuatu dengan waktu yang cepat. Ya. Jadi kalau standarnya bisa dilakukan dalam waktu 1 jam, dia pengennya 50 menit gitu. Atau bisa jadi dalam waktu yang mepet, perjalanan 1 jam dan ditempuh dalam waktu 1 jam, maka bisa jadi akan tergesa-gesa. Ya. Dan setelah melakukan perhitungan waktu secara psikologis, dia merasa akan terlambat. Nah ini. Jadi kalau sudah ada perhitungan waktu secara psikologis dalam diri seseorang, kayaknya aku akan terlambat nih. Maka dia akan tergesa-gesa. Ya. Baik, ini pengertian tentang tergesa-gesa. Kemudian tergesa-gesa adalah tindakan yang dilarang dalam Islam jika sudah menjadi kebiasaan. Jadi tergesa-gesa kalau sesekali, maka insya Allah itu normal sebagai seorang manusia. Namun apabila tergesa-gesa ini sudah menjadi kebiasaan, menjadi habit, maka ini adalah sesuatu yang bermasalah. Karena ada pepatah Arab mengatakan bahkan di sebagian riwayat mungkin ada hadis, mungkin hadisnya dhaif atau seperti apa, tapi saya coba cari-cari tadi belum ketemu. Seringkali kita mendapatkan istilah al-ajalatu minasyaiton. Dulu saya dapat istilah ini dari kitab Durusul Lughah, sepertinya riwayat Imam Tirmidzi. Al-ajalatu minasyaiton, tergesa-gesa itu dari setan. Ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengajarkan agar kita tenang saat berangkat ke masjid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita tenang meskipun sudah iqomat. Beliau mengatakan apabila telah dikumandangkan iqomat, maka datangilah masjid dengan berjalan, ya, dengan tenang, dengan berwibawa, tidak tergesa-gesa. Apa yang kamu temui, ikuti sholat. Apa yang terlewatkan, maka tinggal ditambah saja. Ya, beliau memberikan kognitifnya juga, solusi bagaimana mengatasi kalau terlambat. Baik, intinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk tenang. Salah seorang sahabat juga, Al-Ashaj bin Qais, juga dipuji oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang kepada beliau tidak tergesa-gesa, sedangkan teman-teman yang lainnya pengen cepat-cepat ketemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji Al-Ashaj bin Qais tersebut, Inna kala khasla ini yuhibbuhumullah. Sesungguhnya kamu punya dua sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hilmu wal anad, ya, kelembutan dan tidak tergesa-gesa. Jadi tergesa-gesa dalam Islam itu adalah sesuatu yang cukup mendapatkan kritikan. Baik, bahkan Nabi Musa ketika datang kepada Allah Subhanahu wa taala, ditanya sama Allah, kenapa kamu tergesa-gesa wahai Musa, di dalam Al-Qur'an. Ya. Jadi tergesa-gesa ini sesuatu yang perlu untuk diobati apabila sudah menjadi kebiasaan ibu-ibu. Ya. Baik, terus solusinya gimana? Ya. Maka berikan waktu yang cukup dan tidak mepet biar tidak tergesa-gesa. Kemudian pahami gerakan anak, bahwasanya gerakan anak itu butuh waktu lebih lama. Ya. Ini perlu untuk kita pahami bersama bahwasanya kalau anak-anak, apalagi yang masih kecil-kecil, mereka gerakan tubuhnya ya nggak bisa terlalu cepat. Maka kita harus memberikan pemahaman ini, bisa memahamkan diri kita bahwa mereka tidak seperti orang dewasa. Dulu kita juga lambat geraknya, ya. Baik, karena memang kognitifnya juga pelan-pelan berkembang. Baik, mungkin ini berkaitan dengan tergesa-gesa. Apabila nanti ada pertanyaan tentang tergesa-gesa bisa ditanyakan di bagian akhir. Tolong dicatat terlebih dahulu apabila ada pertanyaan tentang tergesa-gesa. Baik, kemudian mungkin sebagai solusi juga ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, em, kalau memang tidak bisa, maka kita bisa mengatakan mohon maaf sama anak kita, ya.
daripada kita tergesa-gesa terus. Jadi tidak usah memaksakan diri, bisa minta maaf. Ya, nanti kalau anaknya nangis gimana Ustadz? Ya, maka itu sesuatu yang wajar. Nanti kalau sudah terbiasa, biasanya 3 menit sudah berhenti nangisnya. Dan dia tahu bahwasanya, oh ini ibuku nggak bisa melakukannya. Dan dia sudah minta maaf. Ya, jadi tidak dipaksakan, sehingga tidak tergesa-gesa. Apa yang mungkin dikerjakan, dikerjakan. Kemudian bagi waktu sebaik-baiknya dengan anak, dengan pasangan gitu. Waktunya di manage dengan baik. Baik, kemudian berikutnya tentang kecewa tadi. Apakah sering kecewa? Apabila seseorang sering kecewa, maka kemarahan itu juga akan semakin tinggi. Nah, kekecewaan itu terjadi saat seseorang berekspektasi tinggi lalu tidak terwujud. Maka terjadilah kecewa. Saya sudah berharap sesuatu yang bagus-bagus, ini nggak terwujud. Ya. Maka kita akan kecewa. Nah, em, apabila kita bisa menurunkan ekspektasi, maka kekecewaan itu juga akan semakin rendah dan nanti syukurnya semakin tinggi. Jadi seakan-akan berbanding kebalik gitu ayah bunda ya. Jadi kalau ekspektasi kita tinggi, maka kekecewaan kita akan semakin besar dan rasa syukur kita akan semakin kecil. Kalau ekspektasi rendah, maka tingkat kekecewaan kita akan rendah dan tingkat syukur kita akan tinggi. Nah, ini perlu untuk kita pelajari ekspektasi-ekspektasi tinggi ini. Misalkan kita berharap anak kita nilainya 100, itu namanya ekspektasi tinggi. Kalau nanti dia dapat nilai 90, maka kita akan sedikit kecewa. Atau mungkin benar-benar kecewa. Karena anaknya tidak dapat nilai 100. Ya. Dan nanti syukurnya akan kurang. Atau kalau atau mungkin malah dia nggak bersyukur. Meskipun nilainya 90. Susah untuk mengucapkan Alhamdulillah sudah dapat nilai 60. Tapi kalau ekspektasi kita direndahkan, misalkan yang penting anak saya lulus lah, nilainya 60, enggak apa-apa. Kok ternyata dia dapat 90, karena memang kita ekspektasinya rendah, tapi usahanya ditinggikan. Ya dileskan, ya dilatih, ya. Usahanya ditinggikan, tapi ekspektasinya rendah. Ya setidaknya biar dapat nilai 60 lah. Maka pas dapat nilai 90, maka kita akan bahagia, tidak akan kecewa, dan rasa syukur kita juga akan keluar. Alhamdulillah ya Allah, targetnya 60, sekarang dapat 90. Ya, lebih dari target 30 poin. Ya. Itu tentang kekecewaan. Ya. Dan nanti apa hubungannya kecewa dengan marah akan kita tunjukkan di tabel insya Allah. Nah, apabila kita sering kecewa, maka dia akan muncul perasaan benci. Dari perasaan benci ini seseorang akan sering marah nanti. Kalau sudah sering kecewa, entah kecewa dengan pasangan, entah kecewa dengan anak, maka nanti sering marah kepada mereka. Ini perlu untuk kita gali dalam diri kita. Yang sering membuat kita marah itu apa? Apakah ketergesa-gesaan, mepet waktunya sehingga kita marah-marah, ataukah sering kecewa ya, kepada orang-orang di sekitar kita sehingga kita marah-marah? Ya, maka perlu dicari solusinya. Nah, solusinya apa? Yang pertama tadi rendahkan ekspektasi sehingga kekecewaan kita akan rendah, rasa syukur kita tinggi. Merendahkan ekspektasi bukan berarti usahanya juga direndahkan, enggak. Usahanya dimaksimalkan. Ekspektasi diturunkan, usaha dimaksimalkan, kemudian nanti hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak akan kecewa dan kita akan lebih bisa bersyukur. Ya. Misalkan seseorang hari ini ya seandainya bukan karena rahmat Allah dan karunia-Nya, aku sudah mati kemarin misalkan. Kok hari ini masih hidup, masih bisa makan, masih bisa bekerja, masih bisa bersama dengan pasangan dan keluarga, kita akan bersyukur. Tapi kalau kita ekspektasinya
udah tinggi, hari ini punya double nikmat nggak terasa. Ya. Makanya saat kita bangun tidur, yang diingatkan dalam doa itu mati gitu. Meninggal dunia. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkanku dari kematian. Dan pasti suatu saat nanti aku akan mati selama-lamanya nggak akan pernah bangun lagi. Biar apa? Biar ekspektasi kita tentang hidup ini rendah. Kalau bukan karena Allah kita sudah mati ketika tidur itu. Ya, biar kita bersyukur nanti dapat nikmat banyak di hari tersebut. Baik, yang kedua, biar tidak kecewa adalah jangan berharap kepada manusia, tapi berharapnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini menjadi konsep penting tentang rasa harap, ar-roja, ya. Itu adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada pasangan, bukan kepada pekerjaan, bukan kepada anak, tapi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta agar dibahagiakan Allah. Ya Allah, hari ini aku minta bahagiakan aku di dunia, dan besok kalau aku di akhirat, bahagiakan aku di akhirat. Nah, doanya dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terus berharap kepada Allah. Kemudian yang ketiga, yakinilah dengan sebaik-baiknya bahwa apa yang kita terima adalah karunia dan apa yang terlewatkan adalah ujian kesabaran kita. Ini namanya, nah, kita sedang terapi mindset ya Bunda. Bahwasannya kita di dalam Islam setiap karunia itu ya nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuatu yang terlewatkan yaitu ujian kesabaran kita, ya. Bahwa bahkan di sebagian ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan tidak ada suatu musibah yang menimpa kalian kecuali itu sudah dituliskan di Lauhul Mahfud, di kitab yang nyata. Likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, agar kalian tidak terlalu sedih dengan sesuatu yang terlewatkan pada diri kalian, dan kalian tidak terlalu bangga pada apa yang kami berikan kepada kalian. Biar apa dia? Biar kita tidak kecewa. Ya. Biar kita paham yang seperti itu. Itu di surat apa itu namanya ya? Surat Al-Hadid sepertinya ya. Hmm, ya, surat Al-Hadid ayat 23, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dari dua-dua ya, ma'asoba, surat Al-Hadid surat besi, ma'asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum, tidak ada suatu hal buruk yang menimpa di bumi dan pada diri kalian kecuali itu sudah ditetapkan Allah sebelum penciptaan langit dan bumi, dan itu semua mudah bagi Allah. Harapannya likaila taksau, agar kalian tidak putus asa, alama fatakum, tidak terlalu sedih, kecewa dengan apa yang terlewatkan, wala tafrahu bima atakum, dan tidak terlalu bangga dengan apa yang telah Allah berikan. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dan Allah tidak cinta dengan orang-orang yang bangga diri dan membesarkan dirinya. Jadi ini beberapa solusi agar kita tidak sering kecewa, sehingga kalau kita tidak sering kecewa, kita akan lebih bisa kontrol emosi dan tidak suka marah-marah. Baik, ini peta marah eh, apa namanya dari sebagian psikolog ya. Jadi marah itu kan berada di level 150, dan kecewa itu ada di level 125. Jadi kalau kita baca dari kanan ke kiri, yang dari level 125 dulu, maka kita baca dari kolom nomor 3. Nah, seseorang yang berhasrat tadi ekspektasinya tinggi, maka dia akan lebih sering kecewa. Baca kolom nomor 2 dari kiri. Dia akan kecewa. Nah, kalau dia kecewa karena secara psikologis dia itu menyangkal, nggak mungkin seperti ini, harusnya nggak seperti ini, gitu. Nah, apa namanya, kegiatannya adalah mendambakan gitu. Dibaca ke kolom nomor 4, dia menambahkan, dan barang siapa sudah berhasrat maka dia menjadi budak yang dihasratkan itu.
secara tidak langsung. Nah, kita baca yang marah dari kolom nomor 3 di level 150. Di situ marah. Kenapa kok marah? Karena dia merasa bermusuhan, kolom nomor 2. Dan kenapa dia bermusuhan? Karena ada psikologis pendendam di dalam dirinya. Aku nggak dibuat bahagia sama dia, ya sudah aku akan marah. Nah, itu gitu. Ibaratnya gitu. Dan secara psikologis dia juga punya kebencian di kolom nomor 4. Dan nanti tindakannya adalah menyerang. Karena aku benci, aku marah, ya kamu aku serang. Gitu. Aku marah-marah. Jadi ini kecewa, marah-marah, ya berharap itu di level-level yang berdekatan. Gitu. Jadi ini perlu untuk kita waspadai berkaitan dengan marah-marah ini. Baik, semoga ini bisa dipahami. Nanti kalau ada yang belum paham, bisa ditanyakan. Kita hanya membahas di level 125 dan 150. Baik, kemudian tadi faktor yang ketiga yang menyebabkan kita sering marah-marah itu adalah kurang bahagia. Apakah kita bahagia atau tidak? Kalau kita bahagia, maka marah-marah akan semakin berkurang. Kalau tidak bahagia, maka marah-marah akan semakin tinggi. Nah, bahagia adalah salah satu sebab yang bisa meredam perasaan marah. Jarang sekali orang bahagia marah. Ya. Coba ibu-ibu saat mau marah, keluarkan ekspresi senyum. Gitu. Kira-kira jadi nggak marah? Jadi kalau mau marah, senyum-senyum dulu. Maka kemungkinan besar dia nggak jadi marah. Karena itu nggak cocok ekspresinya. Ekspresi bahagia itu ya senyum, ekspresi marah itu ya cemberut, kecewa, gitu. Tak akan marah. Nah ini coba direnungkan, diaplikasikan. Kalau mau marah coba senyum, ya maka kemungkinan besar kita nggak jadi marah-marah. Baik, bagaimana cara bahagia? Ya, cara bahagia adalah melakukan sesuatu yang menyenangkan. Misalkan kalau untuk ibu-ibu berbincang-bincang dengan orang yang disukai, ketemu teman ataupun bestie misalkan. Kemudian ngobrol, hahaha, misalkan, ya. Maka itu salah satu cara untuk membuat bahagia. Kemudian jalan-jalan kompleks, ya, keliling-keliling kompleks, bercanda dan tertawa bersama anak kalau bisa. Itu kalau bisa, Masya Allah ya, sumber kebahagiaannya langsung dengan anaknya, gitu. Maka itu akan lebih bisa menurunkan faktor marah-marahnya. Kemudian masak-masak yang disukai, suka masak apa, yang seru gitu kan. Ada yang hobi masak soalnya. Ada yang membuat minuman kesukaan, mulai dari menyeduhnya, menghidangkannya. Ada orang-orang yang punya seni sendiri dalam minuman. Dan itu bisa membuat bahagia. Menghirup aroma kesukaan. Ada orang-orang menghirup aroma kopi seneng gitu kalau bapak-bapak ya. Kalau ibu-ibu kurang tahu mungkin aroma lavender atau apa. Nah, itu biasanya bisa membuat tenang dan bahagia. Nah, tujuannya ibu-ibu itu adalah yang ketiga ini punya prinsip. Aku sudah bahagia dengan caraku sendiri. Aku tidak berharap dibahagiakan orang lain. Aku hanya berharap kebahagiaan dari Allah dan tugasku sekarang membahagiakan orang-orang di sekitarku. Nah, kalau kita sudah punya prinsip ini, insya Allah kita bisa bahagia. Tapi kalau kita menunggu dibahagiakan orang lain, bukan bahagia sendiri, ya kita akan susah nanti. Itu aku sudah bahagia dengan caraku sendiri. Aku tidak berharap dibahagiakan oleh orang lain. Aku berharap kebahagiaan dari Allah, bukan dari makhluknya. Dan aku sekarang punya tugas membahagiakan orang-orang di sekitarku. Nah, ini memang sebagian ahli psikolog mengatakan kemampuan untuk bahagia dan membahagiakan diri sendiri untuk bapak-bapak itu lebih tinggi kemampuannya. Tapi untuk ibu-ibu ini lebih rendah. Karena seringkali ibu-ibu ya sudah ngurusin keluarga, suaminya, anaknya dari bangun tidur sampai tidur lagi sudah punya kegiatan. Nah, kalau nggak diberikan waktu khusus, maka ini bisa berakibat buruk pada proses pendidikannya karena nanti akan marah-marah, akan teriak-teriak, bisa jadi akan mukul anak karena memang
dia tidak bahagia. Baik, ini perlu untuk digarisbawahi ya ayah bunda. Kemudian ada karma nih ya dalam hidup. Ini juga sesuatu yang saya pelajari dalam psikologi. Jadi teknik pemaknaan hidup ya biar lebih bermakna. Ya, karma itu apa? Purpose, acceptance, reality, meaning, dan action. Purpose itu tujuan. Nah, dalam hidup ini biar hidup kita bermakna, maka kita coba cari tujuan kita. Kalau di sini dikatakan menemukan dan memahami tujuan utama dalam hidup, apa yang memberikan makna dan arah bagi individu. Jadi, kita perlu menuliskan untuk diri kita, tujuan hidupku di dunia ini adalah. Nah, coba itu dipikir, ayah bunda ya. Tujuan hidupku di dunia ini adalah. Dipikir, direnungkan. Nanti kalau sudah bisa, dituliskan. Kalau kita sebagai seorang muslim sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka nanti tujuan hidup seorang muslim yang tertinggi nanti adalah aku tujuan hidupku di dunia ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semua aktivitas yang ada dan hidupku, matiku, sembelihanku semuanya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Aku dapat apapun ya untuk Allah, aku kurang apapun ya aku sedang beribadah kepada Allah gitu. Jadi sehingga tujuannya jelas. Sehingga nanti kalau anak-anaknya bikin marah, kita jadi ingat tujuan hidupku tuh apa. Apakah tujuan hidupku itu dibahagiakan anakku atau aku sedang beribadah kepada Allah? Nah, langsung dikontraskan, langsung apa namanya, diadukan dengan tujuan hidup dengan problem. Ya. Nanti kalau tujuannya sudah jelas, kita akan semakin bagus kontrol emosinya. Tapi kalau kita nggak punya tujuan, maka seringnya secara default manusia tujuan hidupnya adalah aku dimuliakan oleh orang lain, aku dibahagiakan oleh orang lain. Tidak membahagiakan orang lain gitu ya. Tujuan utamanya ya aku harus dihormati orang lain harus membahagiakanku. Itu secara default. Sehingga nanti kalau tidak dimuliakan orang lain, tidak dibahagiakan orang lain, ya akan marah-marah. Nah, itu tujuan hidupnya perlu dikontrol, perlu dicek kira-kira tujuan hidupku apa. Kemudian acceptance penerimaan, menerima kondisi saat ini termasuk kekurangan dan kelebihan diri. Nah, ini banyak yang belum bisa juga secara psikologis itu menerima kondisi saat ini. Oh, aku memang seperti ini, punya kelebihan dan punya kekurangan. Oh, lingkunganku memang seperti ini. Kadang belum diterima, ya. Belum ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apakah ini Ustadz kalau sudah nerima nggak boleh dirubah? Ya boleh-boleh saja ya Bunda. Tapi sebelum merubah diterima dulu. Oh iya, saat ini aku punya kekurangan ini. Oh ya, aku punya kelebihan ini. Kalau bisa bikin daftar itu ayah bunda. Kekurangan diriku adalah satu 2 3. Kelebihan diriku adalah satu 2 3. Ya. Kalau nggak bisa, coba tanya sama temennya atau sama pasangannya atau bikin jurnal antara pasangan suami istri kekurangan saya, kelebihan saya. Tapi ini eh, apa namanya? Kadang kalau eh, dalam kondisi nggak baik ya nggak bagus ya. Tapi perlu untuk membuat daftar kekurangan dan kelebihan sehingga tahu kapasitas diri ya. Kalau dalam bahasa psikologi namanya tahu kepribadian ya. Self awareness-nya sudah dapat, lingkungannya diterima. Jadi apa yang ada diterima. Ya Allah, memang aku ini orangnya sensitif ya, diterima. Ya Allah, memang aku ini orangnya suka marah-marah, diterima. Ya Allah, memang aku ini orangnya eh, banyak bicara misalkan, ya diterima. Sehingga diketahui ini kekurangan kelebihannya. Kemudian kelebihan misalkan, oh memang aku ini orang yang detail misalkan. Oh aku ini orang yang cekatan misalkan. Oh aku orang yang inovatif, kreatif misalkan. Tahu kelebihan diri itu apa? Ya.
untuk nanti difokuskan pada kelebihan diri, dan yang kurang-kurang kita cari orang lain untuk menyempurnakan, atau kita minta maaf kepada orang-orang di sekitar kita yang bisa jadi mendapati kekurangan kita. Baik, ini yang kedua, acceptance namanya. Yang ketiga adalah reality, realitas, artinya mengakui kenyataan yang ada dan memahami batasan serta peluang yang tersedia. Jadi bukan hanya sekedar tahu kekurangan, kelebihan, dan lingkungannya seperti apa, tapi dia setelah tahu itu ngerti peluang-peluangnya. Oh, ini sisi positifku bisa dioptimalkan dalam hal ini, sisi kekuranganku bisa ditutupi oleh pasanganku di sini, oleh anakku di sini, ataupun kita punya karyawan, oleh karyawanku di bagian ini. Sehingga dia punya peluang untuk terus berkembang, bukan stagnan di satu level tertentu. Baik, ini realitas. Kemudian meaning atau makna. Nah, menemukan makna dalam setiap pengalaman, baik yang positif maupun yang negatif, sebagai bagian dari proses perkembangan diri. Dapat nikmat, ya gimana memaknai itu? Dapat musibah, gimana memaknainya? Ya. Kalau umat muslim sebenarnya yang baik dan yang buruk itu jadinya baik. Kejadian baik dan kejadian buruk di dalam hidupnya itu baik. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ajaban li amril mukmin. Orang yang beriman itu memang ajaib. Inna amrohu kullahu khair. Semua urusannya, semua kejadian untuknya itu baik. In asobatu sarro syakara fakana khairan lahu. Kalau dia dapat kenikmatan, dia bersyukur dan itu baik untuknya. Wa in asobatu dharra sabara fakana khairan lahu. Kalau dapat yang buruk, dia bersabar dan itu juga baik untuknya. Nah, ini kehebatan orang yang beriman. Sisi positif dan sisi negatif, hasilnya tetap positif. Karena dia bisa memaknai. Nah, kalau belum bisa memaknai, dia juga ingat firman Allah Subhanahu wa taala, misalkan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu sedangkan kamu tidak tahu. Kemudian prasangka positif kepada Allah, apa yang sudah ditetapkan oleh Allah pasti baik untuk kita. Nah, ini kalau sudah ada di dalam diri seseorang, dia akan lebih bisa banyak bersyukur. Kemudian kekecewaannya rendah, maka marah-marahnya juga akan semakin rendah. Karena dia sudah bisa memberikan makna dalam setiap kejadian. Baik, ini orang yang bijaksana. Baik, kemudian yang kelima adalah action. Melakukan langkah nyata berdasarkan makna dan tujuan yang telah ditemukan untuk mencapai kesejahteraan dan keberhasilan hidup. Ya. Jadi lakukan langkah-langkah nyata. Ini peluang-peluang yang ada, ya, dilakukan sesuai dengan tujuan, ya, maka kita akan bisa mendapati hidup yang lebih bermakna. Jadi model Parma ini membantu individu dalam mengintegrasikan pengalaman mereka, menegaskan kembali nilai-nilai dan tujuan hidup mereka, serta mengarahkan mereka pada tindakan yang lebih bermakna. Nah, nanti kalau sudah bisa seperti ini nih ayah bunda, maka kita akan lebih bisa menenangkan diri kita dan tidak akan suka marah-marah. Baik, kemudian kita akan membahas tentang faktor yang berikutnya, tentang orang-orang yang suka marah-marah. Ya, saya izin minum terlebih dahulu. Baik, yang mulia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan lagi tentang efek buruk marah-marah. Jadi, kenapa kok ibu-ibu marah-marah? Maka bisa jadi kalau dia tidak tergesa-gesa, juga tidak kecewa, juga apa namanya, sudah bahagia misalkan. Bisa jadi karena belum tahu efek buruk marah-marah misalkan. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya sama seseorang, wahai Rasulullah, ausini. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la taghdab, jangan marah.
fa'ada alaihi hatta a'ada alaihi miraran. Nah, orang tersebut bertanya lagi, minta wasiat yang lainnya, minta wasiat yang lainnya, minta wasiat yang lainnya, terus, terus, terus. Dan ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mengatakan la taghdab, jangan marah. Baik. Dan sahabat tersebut itu juga mengatakan, fafakkartu hina qala sallallahu alaihi wasallam maqala. Aku coba pikir-pikir, kenapa kok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengatakan jangan marah, padahal aku sudah tanya yang banyak gitu ya. Aku sudah tanya berulang kali, apalagi wa Rasulullah, apalagi wa Rasulullah. Kok beliau tetap bilang jangan marah? Setelah aku pikirkan, fa'idal ghadabu yajma'u syarra kullahu. Ternyata kemarahan itu menggabungkan semua keburukan. Ya, jadi semua keburukan terkumpul dalam marah. Ya, ini efek-efek buruk marah. Secara fisiologis juga iya ya. Tentunya detak jantung akan semakin meninggi dan itu bisa berakibat apa namanya berdebar-debar gitu. Ya, dan bisa menimbulkan banyak efek-efek yang lainnya. Tidak tenang, kemudian bisa jadi asam lambungnya juga naik dan yang semisalnya. Jadi ada efek-efek buruk dari kemarahan. Ya, kemudian berikutnya kita bahas doa agar tidak suka marah-marah. Nah, kita bisa membaca doa ini ya, ya Bunda. Allahumma inni as'aluka kalimatal haqqi fi ridho wal ghadab. Ya Allah, aku mohon kepadamu ucapan yang hak, yang benar saat aku bahagia dan saat aku marah. Jadi biar kita terus bahagia, agar kita terus bisa menjadi orang yang kalau mengucapkan sesuatu ucapannya benar. Ya. Saat kita senang ataupun saat kita sedang marah. Baik, bisa diamalkan. Pas marah bisa mengatakan seperti ini. Nah, ini ada ulama yang tidak suka marah-marah. Jadi kisahnya ada seorang ulama namanya Ibnu Aun. Bahwasanya Ibnu Aun ini layak dob karena Ibnu Aunin layak dob. Ibnu Aun itu nggak suka marah. Faida agdobahu rajulun qala barakallahu fik. Kalau ada seorang yang berhasil membuat dia marah, maka kalimat Ibnu Aun hanya semoga Allah memberkaimu. Ya. Nah, ini salah satu cara untuk mengalihkan atau menyalurkan kemarahan kepada sesuatu yang baik gitu ya. Eh, Marah memang kalau tidak disalurkan nanti akan jadi terpendam. Nah, maka kita perlu menyalurkan marah tersebut ke arah yang baik. Nah, salah satu caranya dari ulama ini adalah kalau marah mengucapkan barakallahu fiik. Gitu. Baik. Eh, ada juga cara untuk menghilangkan perasaan marah. Misalkan kita ambil hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau dikata-katai oleh sebagian orang di pembagian ghanimah perang Hunain. Nabi dikatakan, eh, Inna kala ta'dil, ya Muhammad, inna kala ta'dil. Ya Muhammad, kamu nggak adil. Inna hadil kismah la yu'dalu fihi, tidak adil, wala yuradu bihi wajhullah, dan tidak diinginkan wajah Allah dalam pembagian ini. Maka Nabi agak sedikit marah gitu, wajahnya berubah. Namun beliau langsung mengarahkan kemarahannya tersebut untuk dirilis. Apa yang beliau lakukan? Yang beliau lakukan adalah mengatakan, semoga Allah merahmati Musa. Dia telah dicaci maki ya, dengan kalimat yang lebih parah. Namun dia bersabar. Ya, maka kita bisa pakai cara itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dibuat marah dan beliau tetap sabar. Nabi Musa pernah dibuat marah sama Bani Israel tapi tetap sabar. Ya, Nabi Musa kenapa kok
dikatakan dalam hadis Nabi tadi bersabar karena Nabi Musa itu ke Bani Israel ngajak perang masuk Palestina. Bani Israel mengatakan idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Kamu pergi aja bareng Tuhanmu sana perang sendiri berdua. Kita di sini ngelihat ya kalian berdua perang. Itu kalimatnya Bani Israel. Tentu sesuatu yang tidak mengenakan dari seorang pemimpin dikatakan seperti itu ya. Kemudian juga misalkan Nabi Musa dikatakan udina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Musa, Musa, sebelum kamu datang kita itu juga disiksa. Setelah kamu datang kita juga disiksa. Artinya kamu datang nggak ada bedanya. Artinya kalimatnya kamu tuh nggak berguna. Bani Israel mengatakan seperti itu kepada Nabi Musa. Jadi Nabi merilis itu dengan mengingat perjuangannya Nabi Musa alaihissalam. Nah kita juga bisa ya Bunda kalau kita sedang marah daripada kita melampiaskan dengan kata-kata mungkin ya kita bisa pegang bola apa namanya bola marah gitu yang punya daya spasialnya kemudian diremas-remas. Kalau saya ngajarin anak kadang kalau kamu marah hentakkan kaki ya, ya. Itu salah satu cara agar dia merilis marahnya. Selesai dengan marahnya gitu. Jadi intinya bisa disalurkan kepada arah-arah yang lebih baik biar anak kita selamat dari kemarahan kita. Baik, kemudian yang berikutnya tadi efek kelima ya Bunda, agar kita lebih bisa menahan marah untuk anak-anak kita adalah coba kita renungkan efek baik dari menahan marah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man kadhoma ghaidhan wa huwa qadirun ala an yunfidahu mala'ahu Allahu amnan wa imanan." Barang siapa bisa menahan marah padahal dia mampu untuk melampiaskannya, maka Allah akan penuhi hatinya dengan rasa aman dan iman. Ya, itu karunia yang besar kepada orang-orang yang bisa menahan marah akan penuh dengan rasa aman dan iman di hatinya. Ya, jadi kalau nggak dicoba, nggak ngerti ini ya Bunda. Ya, perlu untuk dicoba, dirasakan. Aku menahan marah ini karena Allah, atau aku mengalihkan kepada rasa marah yang lainnya kepada Allah. Baik, rasa aman dan iman. Kemudian yang kedua, keutamaan dari menahan marah. Man sarrahu an yushrifa lahul bunyan. Barang siapa yang ingin ditinggikan, wa turfa'u lahu darajat dan ditinggikan derajatnya. Jadi dia mungkin naik gitu ya pada hari kiamat punya tempat yang tinggi, derajatnya juga ditinggikan. Fal ya'fu amman zalamahu. Hendaknya dia memaafkan orang yang menzalimi dia. Jadi ini orang yang menzalimi aja dimaafkan kalau dalam ajaran Islam ya Bunda. Memang ini nggak mudah, ini tingkatan yang cukup tinggi, tapi ini sesuatu yang perlu untuk kita usahakan biar hidup kita penuh dengan iman dan aman. Gitu. Karena memang iman dan aman salah satunya dari jalur ini. Kalau kita nggak melakukan ini nggak bisa merasakan itu. Baik, nah kalau orang lain aja dimaafkan, apalagi anak-anak kita, gitu, pasangan kita, maka perlu untuk lebih bisa memaafkan. Wa yu'timan haramahu, tetap memberi orang yang nggak mau memberi kita. Itu juga berat itu, ya nggak mudah. Tapi kalau bisa, ini orang luar biasa. Ya, orang didiemin, dia tetap menyapa. Orang nggak mau ngasih kita, kita malah ngasih dia. Wa yasil man qata'ahu, menyambung silaturahmi orang yang memotongnya, memutusnya. Itu juga nggak mudah. Tapi kalau bisa, Masya Allah, ini keutamaan yang luar biasa. Makanya diapresiasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau tadi tujuan hidup kita di Parma tadi, di purpose-nya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mulia di dunia dan di akhirat, maka ini akan lebih mudah mengaplikasikan hadis ini. Tapi kalau belum, maka ya pelan-pelan sedikit demi sedikit sampai nanti kita bisa. Jadi salah satu terapi kita kalau kita mau menaikkan tingkat nilai kita, maka dengan pelan-pelan, tidak langsung drastis. Belum kuat tidak apa-apa, yang penting kita punya tujuan ke situ. Pelan-pelan, pelan-pelan.
Karena yang namanya perubahan itu butuh waktu memang. Tidak bisa langsung sekali eh, apa namanya dengar langsung berubah. Ya. Baik, dan itu juga kaidah untuk anak-anak kita ya Bunda. Kita ngasih tahu sekali, minta anaknya langsung berubah, tidak bisa. Sebagaimana kita dapat ilmu ini di satu kali pertemuan langsung berubah, tidak bisa. Karena manusia itu untuk berubah butuh waktu. Baik, kemudian berikutnya tentang kebahagiaan di hari kiamat. Idza kana yaumul qiyamah nada munadin yaqulu ainal afuna anin nas. Ya. Nanti di hari kiamat akan ada penyeru di mana orang-orang yang suka memaafkan. Haluma ila rabbikum, ayo kita menuju Rabb kalian. Khudu ujurakum, ambil pahala kalian. Ya, reward kalian, ayo diambil. Ini Wahu Budi Budi ada kulli ayam dengan ayam begini gini. idza afa an yadkhulal jannata, dan sudah merupakan sesuatu yang pasti bagi setiap muslim yang pemaaf, maka dia akan masuk ke dalam surga. Gitu. Ini keutamaan tentang memaafkan ya Bun. Baik, kemudian berikutnya adalah tentang resep mengobati marah. Ya, resep mengobati marah itu dengan kembali kepada Allah. Yaitu purpose tujuan tadi, pertama tadi, kembali kepada Allah. Karena marah itu termasuk gangguan setan. Ya, Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim mengatakan, Anal ghadaba fi ghairillahi ta'ala min nas'i syaitan. Marah kalau bukan karena Allah, itu adalah nazgu syaitan. Jadi gangguan setan. Ya, jadi sudah hampir sama seperti kerasukan setan, tapi setannya enggak masuk sampai menggerakkan badan kita, tapi hanya sampai menggerakkan lisan kita aja, menggerakkan perasaan kita dan lisan kita. Jadi dia sudah hampir sama dengan orang yang kayak dirasuki syaitan. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Kalau kita diganggu oleh syaitan, dirasuki oleh syaitan, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Innahu innahu sami'un alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Kemudian wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Ini juga sama, artinya hampir persis ya. Di surat Al-A'raf ayat 200 dan surat Fussilat ayat 336. Baik, kemudian berikutnya tentang ya, jangan salah resep. Ya. Baik, nomor 8 ini bukan sesuatu yang penting. Ini tadi saya copy dari materi yang lain ya. Jadi jangan salah resep. Imam At-Tufi mengatakan aqwal asya'i fi daf'il ghadabi istihdarut tauhidil hakiki. Faktor terkuat untuk melawan marah adalah menghadirkan kemurnian tauhid. Tadi di purpose pertama tadi, kita hidup untuk apa? Apakah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau untuk diakui kehormatannya sama orang lain? Ya, itu menjadi pertanyaan kita tadi Ayah Bunda, dan menjadi PR untuk kita semua untuk nulis purpose hidup kita apa. Karena itu akan terus kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Ya, baik. Kemudian wa huwa alla fa'ila ilallah. Dan kemurnian tauhid ini berkaitan dengan apa saat marah ya. Yaitu bahwa semua kejadian itu yang melakukan adalah Allah. Tidak ada yang bukan Allah. Wa kullu fa'ilin ghairihi fahuwa alatun lahu. Semua pelaku selain Allah itu hanya alat yang digunakan oleh Allah. Makanya di sebagian ayat Allah mengatakan wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Aku jadikan diri kalian dengan yang lainnya itu sebagai bentuk ujian. Mau menguji apakah kalian sabar atau tidak. Jadi digunakan sebagai alat oleh Allah untuk menguji. Gitu. Yang pandai diuji dengan yang bodoh. Yang miskin diuji dengan yang kaya. Yang kaya diuji dengan yang miskin. Yang paham diuji dengan yang tidak paham. Dan begitu seterusnya. Yang laki-laki diuji dengan perempuan. Yang perempuan diuji dengan laki-laki. Yang orang tua diuji dengan anaknya. Yang anak diuji dengan orang tuanya. Semuanya ujian. Ya. Jadi semuanya adalah alatnya Allah Subhanahu wa taala. Faman tawajjaha ilaihi bimakruhin min jihati ghairihi fastahdara anna Allah law syaa lam yakun dzalikal ghair minhu ya indafa al ghadabu li'annahu
law ghadaba wal halatu hadhihi kana ghadabuhu ala rabbih jalla wa ala. Ya. Apa maksudnya? Ya, jika seseorang sudah meyakini bahwa seandainya Allah tidak berkehendak, pasti tidak akan terjadi, maka kemarahannya akan hilang tuh ayah bunda. Jadi, oh anakku melakukan ini, ya ini dikehendaki oleh Allah untuk menguji aku, sabar apa enggak? Gitu. Karena tadi kita purpose hidupnya adalah untuk beribadah kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, apa namanya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka pas anak bikin marah, kita langsung sadar, oh aku tujuanku untuk beribadah kepada Allah gitu. Maka kemarahannya akan hilang. Karena kalau tidak hilang dan dia tetap marah, maka itu artinya dia marah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pelaku dan pembuat skenario utama. Karena semuanya sudah diskenariokan oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi dengan pena. Allah menciptakan pena kemudian mengatakan uktub maqadirul khalaik illa antakumasa. Tulislah takdir para makhluk sampai hari kiamat nanti. Ya. Jadi Allah sudah membuat skenarionya. Nah, barang siapa marah kepada Allah, maka dia sedang tidak beribadah kepada Allah. Artinya begitu. Kalau dia tidak, kalau dia marah dengan hal tersebut, artinya dia marah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian saya juga perlu mengingatkan Ustadz, kalau anaknya berbuat salah, masa nggak marah sih Ustadz? Ya. Makanya bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita sebagai orang tua terhadap anak itu punya mindset juga. Posisi kita itu adalah mendidik. Perlu diingat ya, mendidik. Kalau memang kadang perlu menghukum ataupun memberikan punishment, maka kita role-nya itu ya mendidik sebagai seorang pendidik. Kita bukan seperti polisi yang tugasnya menangkap orang yang salah. Kita juga bukan seperti qadhi, hakim yang memutuskan perkara kamu salah atau tidak. Tapi kita sebagai seorang pendidik, kalau ada hal yang nggak benar, kita perbaiki biar benar. Nah, itu adalah tugas kita. Kalau kita sudah punya konsep itu, purpose hidup kita tadi, ditambahin bahwasanya aku dengan anakku itu adalah sebagai seorang yang memperbaiki apa yang salah dan kurang dari anakku. Apa yang baik tetap aku kuatkan. Maka akan bisa gitu ya. Akan bisa seperti ini. Jadi marah itu hanya akan memperkeruh suasana dan nggak akan baik gitu. Efeknya nggak akan baik. Negosiasi-negosiasi aja dengan yang baik. Insya Allah kita akan lebih bisa ya negosiasi, gimana caranya ngomong sama anak, gimana cara ngasih batasan waktu, ya dan yang semisalnya. Perlu untuk ditingkatkan terus berkaitan tentang negosiasi. Kemudian tafsir isti'adzah, ya. Jadi salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan beliau melihat dua orang yang sedang bertengkar dan saling marah-marahan sampai urat lehernya itu timbul gitu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan inilah alamu kalimatan lau qalaha la dhahaba ghadabuhu aw kama qala. Aku tahu sebuah kalimat kalau mereka mengucapkan kalimat tersebut dengan penghayatan dan menghadirkan tauhid, maka pasti marahnya akan hilang. Nah, kalimat apa itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Baik. Apa maksud dari isti'adzah? Tafsirannya apa itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzu itu apa? Jadi a'udzu salah satu tafsirannya adalah sitar atau penghalang atau pembatas. Nah, maksudnya adalah kita minta Allah menjadi penghalang dari setan, ya, dan mengundangnya dengan berada di belakang batasan Allah. Artinya kita mengundang Allah untuk melindungi kita. Itu kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi penghalang dan pembatas. Kemudian yang kedua itu adalah selalu ingin dekat dan tidak ingin menjauh saat kita mengatakan a'udzu. Ya, dan ini psikologi orang yang minta perlindungan, pengennya deket-deket. Ya. Anak minta perlindungan sama orang tua, pasti di belakangnya orang tua dia. Nah, itu ingin dekat dan tidak ingin menjauh. Sebagaimana psikologi orang yang sedang berlindung, pengennya dekat, tidak ingin menjauh. Ya. Anaknya sudah takut, ya pasti nempel terus sama bapak ibunya.
Itu psikologi orang yang sedang isti'adah, sedang memohon perlindungan kepada Allah. Ya Allah Ta'ala alam bisawab, itu materi kita, Bapak Ibu, yang bisa kita sampaikan. Semoga saja bisa apa namanya membuat kita lebih bisa bersabar dan tidak suka marah-marah kepada anak. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, silahkan apabila ada tanya jawab. Baik, alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustaz. Ini ada pertanyaan Ustaz. Ya, Izin menyampaikan dari Yurnia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz wabarakatuh. izin bertanya. Ana ibu bekerja dengan 3 orang anak laki-laki. LDM dengan suami. Anak-anak semua tinggal bersama saya dan suami kerja di luar kota. Setiap Sabtu Ahad bersama, kami berdua sudah menerima dan menjalani dengan nyaman kehidupan kami saat ini. LDM adalah takdir yang kami terima, tapi tidak dengan anak-anak. Kakak umur 7 tahun sulit sekali jika Ana suruh sholat, dan sangat mudah jika ada bapaknya. Ana sering sekali marah-marah bersebab masalah sholat ini. Dia suka mengulur waktu, bahkan berani berbohong masalah sholat. Pendekatan sudah Ana lakukan dengan hadiah, kelembutan, pujian, tapi lebih banyak dibalas dengan muka masam, kata-kata penolakan, bahkan kebohongan. Apa yang bisa Ana lakukan saat ini, Ustadz? Dan apakah bisa Ana longgarkan mengingat umurnya belum 10 tahun? Jazakallah khairan. Baik. Berarti permasalahannya adalah pada mengurus anak umur 7 tahun yang belum sholat ya. Baik. Kita lihat tentang konsep pendidikannya. Hmm. Halaman 79. Bentar. Bentar ya Bunda. Saya carikan materinya. Empat sampai 7 tahun. Oke, baik, saya tunjukkan materinya. Baik, ya Bunda, ini berkaitan dengan anak-anak usia 7 tahun ya. Yang pertama, jadi usia 7 tahun itu anak-anak sudah mulai malas sholat. Kalau Dr. Mustafa Ustadz mengatakan di fase ini secara umum akan terlihat perubahan sikap anak terhadap sholat. Dia akan terlihat tidak konsisten dalam menjalankan sholat. Ini tetap akan terjadi meskipun dulunya mereka telah terbiasa melaksanakan sholat. Nah, orang tua di fase ini tidak akan orang tua di fase ini juga akan melihat kemalasan anak, sikap menghindar untuk sholat, dan ada kebosanan terhadap sholat.
Jadi ringkasnya di fase ini anak melalui fase baru dalam bersikap, yaitu fase pembangkangan dan susahnya anak untuk melakukan sesuatu dengan konsisten. Baik, nah terus gimana solusinya? Jangan bertanya tapi berikan perintah langsung. Perintahnya apa? Perintahnya waktu sholat sudah tiba dek, ayo sholat dulu. Atau ada jeda waktu, 5 menit lagi kita sholat asar ya dek. Ya. Atau adek ayo sholat bareng ayah ke masjid. Atau kalimat-kalimat perintah yang semisalnya. Jadi intinya adalah muru auladakum bisolat dengan kalimat perintah bukan dengan kalimat tanya. Baik. Dan ingatkan anak untuk sholat setiap kali masuk waktu sholat dan kaitkan jadwal-jadwal kegiatan anak dengan waktu sholat. Nah ini sudah teknis yang lainnya ya Bunda. Tapi yang jelas memang di usia 7 tahun anak-anak sudah mulai malas untuk melakukan sholat, maka kita ya harus bersabar gitu. Yang penting setiap kali waktu sholat datang kita ingatkan, adik ayo sholat dulu, ya, misalkan. Kalau sudah jadi imam, adik ayo sholat sama bunda jadi imam. Intinya kita mengingatkan setiap kali waktu sholat datang. Baik, wallahu taala alam bisawab. Kalau pertanyaan tadi apakah bisa dilonggarkan? Jawabannya laksanakan yang wajib saja. Yang wajib bagi orang tua adalah mengingatkan, ya, mengingatkan sama nomor pertama sebenarnya ya. Jadi di nomor pertama ini ada buat acara berkesan saat anak masuk usia 7 tahun ya. Jadi misalkan sebelum 7 tahun adik kira-kira 2 bulan lagi adik akan masuk usia 7 tahun. Di usia ini adik diharapkan sudah bisa melaksanakan sholat secara rutin sesuai dengan waktunya. Insya Allah kita akan makan di sebuah restoran untuk menjadikan momen ini spesial bagimu. Misalkan restoran mie ayam misalkan gitu ya. Tidak harus yang mahal-mahal. Atau ayah bunda bisa memberikan alternatif menyenangkan lainnya. Misalkan kita akan pergi ke pantai atau menginap di hotel atau yang semisalnya. Tujuan program ini adalah untuk membriefing anak bahwasanya dia sudah 7 tahun, telah masuk usia tamyiz, diharapkan sudah bisa melaksanakan dan menjaga sholat sesuai dengan waktunya. Dan orang tua nggak usah menyebutkan hukum sholat seperti apa atau memberikan izin ya sudah kamu nggak sholat pun nggak apa-apa, itu nggak usah dikatakan. Kita mengatakannya adalah di umur 7 tahun ayo sholat ya begitu dengan cara yang hikmah dan lembut gitu. Allah taala alam bisawab itu berkaitan dengan sholat. Baik, semoga membantu ya ya. Ini ada yang mau bertanya langsung Ustaz. Tafadhol Ummu Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Jazakallah khair Ustadz atas ilmunya. Saya ingin meminta nasihat. Saya punya anak laki-laki, usianya 4 tahun 3 bulan. Dia kalau marah itu, kadang kalau kita nasehatin ya, entah caranya kita yang bikin dia marah atau gimana itu, dia tuh ada refleks mukul gitu, terutama kalau ke orang tua gitu. Habis itu dia nangis, baru minta dipeluk udah reda. Tapi kan udah saya ajarin ya, kalau Hmm. marah jangan mukul, coba tiup-tiup gitu. Maksudnya biar emosinya meredam gitu. Ya, tapi ternyata kadangkala masih begitu. Dan dia emang beraninya mungkin sama ibunya karena emang deket ya. Jadi kalau marah tuh gitu jadinya mukul-mukul. Terus yang kedua itu dia suka diajak sholat ke masjid gitu mau, tapi ternyata waktu di masjid dia cuma lari-lari, apalagi kalau ada temennya gitu Ustadz. Udah setahun lebih kita sounding, kamu kalau mau ikut ayah sholat di samping, jangan kemana-mana. Kalau udah selesai salam baru nanti boleh gitu. Kalau misalnya mau kemana, tapi nggak berhasil sampai kadang kita ancam ya udah kalau kakak begitu mulu nggak akan diajak sholat gitu ke masjid gitu. Sampai ayahnya tuh akhirnya marah karena dia main-main lari-lari gitu kan ngeganggu gitu. Ayahnya juga gampang ke-trigger kan. Jadi saya tuh sebagai penengah gimana ya Ustadz? Apakah ada solusinya atas kedua masalah tersebut? Mohon nasihatnya jazakallah khair. Ya, wa jazakumullah khairan. Baik. Nah, yang mulia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan pertama adalah anak laki-laki usia 4 tahun 3 bulan kalau marah saat dinasehati maka ada refleks mukul.
Em, ya ini sesuatu yang wajar ya Bunda. Marah saat dinasehati. Kalau laki-laki ya bisa jadi mukul, kalau perempuan ya bisa jadi nangis gitu. Nah, itu sesuatu yang wajar, artinya memang dia tidak mau disalahkan. Itu secara psikologis anak-anak. Jadi anak-anak itu punya rasa, aku tuh belum tahu gitu, kok aku dimarahi gitu. Jadi dia merasa belum tahu, tapi kok dimarahi. Itu menyedihkan mereka. Nah, maka biasanya yang saya lakukan kalau berkaitan dengan hal ini adalah kalau melihat anak salah, maka ya saya sampaikan, adik, ini caranya seperti ini. Gitu. Jadi saya pakai kalimat caranya atau aturannya atau yang semisalnya. Tidak langsung pakai kalimat kamu jangan begini, kamu jangan begini gitu. Jadi pakai cara dan aturan. Biasanya itu lebih bisa diterima. Kemudian kalau dia protes, kok aku disalahkan, maka saya hanya mengatakan ya tidak apa-apa, salah, salah itu wajar gitu. Yang penting besok nggak seperti itu lagi. Nah itu tinggal disonding-sonding terus, insya Allah nanti itu akan jadi doktrin ya Bunda. Nanti kita akan melihat gimana anak-anak itu mengaplikasikan apa yang kita sampaikan kepada teman-temannya. Kalau kita sudah sering-sering sounding terus. Jadi jangan dianggap sounding kita itu gagal gitu ya. Nah, tapi itu insya Allah akan berhasil. Baik, jadi pas mengatasi anak marah ya disondingkan aja yang benar seperti apa, peraturannya seperti apa. Bukan dengan kalimat nasihat langsung kamu jangan begini atau kamu harusnya begini gitu ya. Tapi peraturannya, caranya. Pakai kalimat awalan itu. Kemudian kalau dia refleksnya mukul-mukul, bisa kita ajari lagi. Ya, tadi juga sudah benar sebenarnya ya. Tiup-tiup atau apa. Tapi untuk laki-laki tiup-tiup nggak terlalu ngeluarin energi ya Bunda ya. Maka ganti jangan tiup-tiup, hentak-hentakkan kaki gitu. Jadi kalau tiup-tiup kan energinya nggak terlalu besar itu kan. Kalau hentak-hentak kaki sama mukul itu hampir sama. Maka bisa hentak-hentakkan kaki gitu. Kalau marah nih hentak-hentakkan kaki. Atau ke kamar kemudian pukul-pukul bantal misalkan. Nah itu biar dia tahu gimana cara melampiaskan marahnya. Diarahkan kepada sesuatu yang bisa diterima ya. Baik ini berkaitan dengan yang marah tadi. Dan itu nanti pengajarannya juga butuh waktu ya Bunda. Tidak bisa langsung, anak-anak pasti butuh waktu untuk membiasakan diri dengan solusi yang kita berikan. Kemudian berkaitan dengan anak diajak ke masjid lari-lari, maka ya sudah untuk beberapa waktu kalau dia minta jangan diajak dulu mau ke masjid gitu. Nggak usah dulu adik belum bisa tenang di masjid gitu. Gitu terus jawabannya. Ya, nanti kalau bisa tenang kabari ayah nanti tak ajak lagi ke masjid. Gitu. Ya, dan nanti pas mau ke masjid ya nanti bisa tenang kan dek gitu. Jadi sudah dipuasakan nih ayah bunda misalkan sebulan atau apa setiap kali mau ke masjid kita bilang adik nggak usah dulu ke masjid. Insya Allah bulan depan ya tanggal 1 misalkan 1 Oktober misalkan. Nanti tanggal 1 Oktober ini kita cek kita ajak ke masjid apakah adik sudah bisa kontrol diri atau belum. Itu kasih waktu untuk dia ngerti bahwasanya oh aku nggak bisa ikut ke masjid karena aku masih suka lari-lari gitu. Dan dikasih waktu untuk dia belajar dan kontrol diri. Nanti kalau sudah bisa dicek tanggal 1 Oktober itu kira-kira gimana. Kalau masih belum bisa, maka kita berikan jeda waktu lagi. Nanti kamu belajar lagi 1 bulan untuk kontrol diri. Kalau di masjid saat sholat, duduk, tenang, dan diam. Kita cek lagi tanggal 1 November gitu. Nanti kita ajak lagi ke masjid. Kalau belum bisa diam, maka nggak bisa. Jadi kasih waktu, kasih target, kemudian melakukan cross check gitu. Itu cara-cara untuk melihat apakah dia sudah bisa ke masjid atau belum. Itu kalau mau melakukan pendidikan seperti itu. Kemudian juga bisa disampaikan ke anak-anak apa bedanya lapangan dan masjid. Itu juga perlu disandingkan adik, masjid sama lapangan itu beda. Kalau di masjid kita jalannya jalan biasa. Kalau lari-lari tempatnya sana lapangan gitu misalkan. Kemudian diajarkan juga cara berjalan di masjid seperti apa. Kalau di masjid jalannya gini,
Ya, jangan gini gitu. Dipraktekkan anak ngelihat orang tua. Nah, nanti kalau anak sudah nggak bisa diatur sama orang tuanya, bisa minta tolong sama jamaah lainnya, minta tolong, Mas minta tolong tegur anak saya kalau dia rame, biar dia tenang ya, gitu. Kayak sampaikan aja, adek kalau di masjid tenang ya. Cuma cukup kalimat itu sudah cukup menghujam dalam di hati anak kita. Nah, ini kurang lebih solusi yang bisa saya berikan untuk diuji coba, dieksperimenkan, di cross check, kemudian dikasih batas waktu lagi dan seperti itu terus. Allah taala alam bishawab. Semoga bisa membantu ya, Om. Ada lagi pertanyaan Ustadz dari chat. Izin mengajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Semoga warahmatullahi Ustadz dan wabarakatuh. keluarga dalam kebaikan selalu. Izin bertanya, beda marah dan kecewa itu seperti apa? Lalu jika marah atau kecewa ke diri sendiri, rilis atau respon yang baik bagaimana Ustadz? Jazakallah khairan. Pertanyaan kedua, jika marah sama diri sendiri. Baik, saya coba baca lagi apa yang saya tulis. Beda marah dan kecewa itu apa? Dan jika marah sama diri sendiri, bagaimana rilisnya? Ya. Baik, jadi beda marah sama kecewa. Marah itu bisa jadi tingkatan yang lebih dari kekecewaan. Dan sumbernya bukan hanya kecewa saja. Jadi marah itu sudah lingkarannya sudah semakin besar, sedangkan kecewa itu lingkarannya semakin kecil dan bisa jadi berada di hati aja. Bisa jadi itu rasa di dalam diri kita. Kalau sudah marah, itu sudah keluar kata-kata, sudah keluar tindakan. Maka itu dinamakan marah. Sumber marah apa? Tadi beberapa hal yang kita sebutkan tadi. Bisa kecewa, bisa tidak bahagia, bisa tergesa-gesa, bisa jadi nggak paham apa namanya efek buruk dan efek baik dari menahan marah gitu. Maka itu bedanya marah dan kecewa. Nah, sedangkan kalau marah pada diri sendiri itu bagaimana rilisnya? Nah, marah sama diri sendiri ini termasuk salah satu hal yang tidak benar dalam artian tidak benar secara syar'i gitu ya Bunda. Karena kita nggak boleh marah kepada diri sendiri. Apa maksudnya? Maksud marah sama diri sendiri itu kan kekecewaan terhadap diri sendiri. Wah, kamu tuh nggak gini, gini, gini gitu ya. Maka wallahu a'lam bishawab itu tidak baik. Kita diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau belum terjadi sesuatu maka yang kita lakukan itu tiga. Satu, semangat untuk melakukan cita-cita kita. Yang kedua, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga adalah eh, jangan lemah. Itu tiga sebelum kita mendapati kejadian sesuatu. Tiga-tiganya itu bagus. Dan itu seharusnya seorang muslim gitu. Semangat, banyak berdoa, dan tidak lemah. Kalau sudah terjadi yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beda lagi. Yang diajarkan Nabi adalah menerima apa yang terjadi sebagai takdir dari Allah. Makanya Nabi membuat rilisnya dengan mengatakan, ini sudah takdir Allah. Aku terima. Ibaratnya gitu. Nah, gimana rilisnya saat kita marah kepada diri sendiri? Maka kita katakan, wahai diriku, apa yang sudah terjadi itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemarin, tadi kamu sudah semangat, sudah berdoa, sudah tidak lemah, ya sudah optimal usahanya. Maka ya sudah terimalah ini sebagai takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Itu cara rilisnya, ya. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Baik, mungkin ada pertanyaan yang lainnya. ada Ustadz dari Weni Aprianti. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Ana punya anak perempuan usia 3,5 tahun. Kalau pas tantrum dan dia teriak-teriak suka men-trigger ayahnya. Sehingga ayahnya jadi tidak sabar dan memarahi anaknya. Kadang Ana jadi bingung bagaimana menyikapinya. Ana sudah memberi saran ke suami untuk belajar cara menangani tantrum pada anak. Tetapi beliau jawab belum perlu karena sudah ada Ana yang membersamai anak. Jazakallah khairan Ustaz. Ya, wajah khairan. Ya, insya Allah besok kita
buatkan sistem pendidikannya untuk cara mengatasi tantrum ya, sedang kita potong-potong ya materi tantrum yang dulu pernah kita webinarkan dari Kak Yogi. Ini tuh sangat bagus sekali, menjadi konsep penting dalam saya juga menangani anak saya, sehingga itu sesuatu yang bagus sekali. Jadi orang tua perlu belajar itu insya Allah. Ya, kemudian terkait belajar tantrum ya, kalau apa namanya suami belum mau belajar, maka ya besok didaftarkan aja, daftar misalkan. Kemudian ini sudah ayah udah didaftarkan nih ya, minta tolong didengerin ya. Di apa namanya, ada ilmu-ilmu baru ini, ada tantrum yang sifatnya protes, ada tantrum yang sifatnya kecewa, ada tantrum yang ditangannya dengan dibiarkan, ada tantrum yang ditangannya dengan apa, ternyata beda-beda gitu ya. Itu setidaknya biar nanti ayah lebih bisa kontrol emosi saat anak nangis-nangis gitu. Jadi itu mungkin bisa menjadi solusi ya ya Bunda, karena ya wajar itu anak-anak usia 3,5 tahun tantrum ingin mengatur bapak ibunya, itu sesuatu yang wajar gitu. Jadi nanti tetap perlu untuk belajar berkaitan dengan tantrum. Insya Allah kita akan godokkan untuk apa namanya kurikulumnya, cara mengatasi tantrum untuk anak 2 sampai 7 tahun insya Allah. Wallahu taala a'lam bishawab. Oke. Satu lagi Ustadz. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustadz. Afwan izin bertanya, bagaimana sikap kita ketika mengetahui anak suka mengambil uang atau barang yang bukan haknya? Sudah kami berikan penjelasan, berikan konsekuensi, tapi masih melakukannya. Bagaimana kita menyikapinya jika anak masih mengulangi perbuatannya? Anaknya usia 8 tahun, Ustadz. Ya, Masya Allah ya. Ini berkaitan dengan mengambil barang orang lain. Saya juga baru mempelajari ini dari Dr. Mustafa Abu Sa'ad. Kurang lebih 30 menit kajian beliau tentang cara, jadi kajiannya itu cara mengobati anak yang suka mencuri. Kemudian beliau membahas tentang sebab-sebabnya, apa saja sebab kok anak mencuri. Kemudian yang berikutnya adalah eh, apa namanya, apa yang bisa dilakukan untuk mengobati anak yang mencuri itu. Kemudian apa yang tidak boleh dilakukan saat pengobatan pada anak yang mencuri itu. Nah, itu sedang juga menjadi target kita untuk apa namanya, kita berikan pembelajaran kurikulumnya. Hanya saja mungkin satu di antara yang bisa kita sebutkan itu adalah tentang ini apa namanya, sampaikan kepada anak mana yang barangnya dan mana yang bukan barangnya. Jadi itu sesuatu yang penting, mana barangnya dan mana yang bukan barangnya. Seringkali kita sebagai orang tua pun kadang juga apa namanya, mengambil barang anak kita dan tidak mengakui bahwasanya itu barang anak gitu. Taunya ya sudah itu barang anak sama barang kita sama aja. Nah, ini sesuatu yang menyebabkan anak itu belajar bahwasanya tidak ada kepemilikan. Nah, kalau sudah anak merasa tidak ada kepemilikan atas hak barang, nah, soalnya bapak ibuku yang ngambilin punyaku kok gitu, maka saat itu anak-anak belajar mencuri nanti. Itu satu, berkaitan dengan hak milik gitu. Ya. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan mencuri ini bisa jadi sebabnya karena dia pengen perhatian orang tuanya, bisa jadi. Atau bisa jadi dia ingin balas dendam karena dia dipermalukan sama orang tuanya. Aku dibuat nggak suka, maka aku pengen orang tuaku susah misalkan mengurusin aku. Ini juga menjadi salah satu yang akan dilakukan oleh anak-anak. Jadi itu beberapa yang apa namanya menyebabkan anak itu mencuri, dan ada banyak lagi tentang bagaimana atau sebab-sebab
yang menyebabkan anak-anak itu mencuri. Ya, semoga saja kita bisa dimudahkan untuk segera merilis hal tersebut ya, ya Bunda. Baik, wallahu taala a'lam bishawab. Baik, Apakah ada pertanyaan lagi? ada satu lagi Ustaz, boleh? Silakan. Izin bertanya Ustaz, bagaimana jika membuat anak kita berlaku jujur saat bersama orang tua atau tidak dengan orang tua? Bagaimana caranya menyikapi saat anak kita diganggu oleh temannya? Apakah kita perlu menemui anaknya atau orang tuanya? Terkadang dengan hal ini kita tertrigger dan selalu ingin marah. Baik, Ustaz. Ya, baik Ayah Bunda. Eh, coba saya baca soalnya ya. Bagaimana jika membuat anak kita berlaku jujur saat bersama orang tua atau tidak dengan orang tua? Oh, maksudnya bagaimana cara membuat anak kita jujur terus setiap saat dan setiap waktu? Ya, maka saat anak jujur nih Ayah Bunda, maka ya kita berikan apresiasi. Kemudian ketika anak jujur dan membuat kita tidak nyaman, maka jangan marah-marah. Itu salah satu cara membuat anak jujur terus. Kalau satu kali anak jujur, kemudian kita marah-marah kepada dia, maka langsung ada mindset di dalam pikirannya, kalau aku jujur, aku tidak aman. Nah, kalau sudah ada perasaan itu, maka jujur itu menjadi permasalahan padanya. Ya, gitu. Kemudian kisahkan tentang orang-orang yang jujur itu seperti apa, bagaimana jujurnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat berdagang, bagaimana jujur-jujur yang lainnya gitu. Dikisahkan dengan kisah-kisah kejujuran. Maka itu akan bisa membuat anak-anak jujur. Misalkan juga kisah Al-Amin, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi orang yang sangat dipercaya. Kalau kata Dr. Mustafa Saad, kisahnya hanya 1 sampai 3 menit, nggak boleh panjang-panjang. Jadi Nabi itu adalah orang yang punya gelar Al-Amin. Tunggu dulu, Al-Amin itu apa Bun? Biasanya gitu kan. Al-Amin itu adalah orang yang sangat dipercaya. Jadi sebelum jadi Nabi, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dipercaya sama semua orang karena beliau nggak pernah bohong. Bahkan untuk meletakkan batu Hajar Aswad, beliau dipercaya sama seluruh kabilah karena beliau digelari oleh Al-Amin. Gitu. Misalkan itu tuh ayah bunda, itu akan membuat anak suka jujur dan ngerti ada public figurnya, ada role modelnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kisah kita yang pendek tadi. Kemudian bagaimana caranya menyikapi saat anak kita diganggu oleh temannya? Apakah kita perlu menemui anaknya atau ortunya? Ya, wallahu taala alam bisawab tentang gangguan bullying dan yang semisalnya. Maka dilihat apakah sudah sampai tahap apa gitu ya ya Bunda. Tapi kita bisa ngajak berpikir anak itu kalau metodenya Dr. Jasim Mutawa. Kalau anak dibully maka kita tanya sama anak. Nah, kalau kamu dibully lagi seperti itu, kamu nanti akan melakukan apa? Ngajak berpikir. Biasanya kalau Dokter Jasim Mutawa akan memberikan 5 contoh gitu. Ya, saya akan balas. Oke, bagus, itu solusi. Yang lainnya apa? Ya, saya mau lapor sama guru. Bagus. Ya. Aku mau punya acara, besok dia nggak tak undang. Oke, nggak apa-apa. Kemudian apalagi misalkan, nanti kalau aku dipukul ya aku balas pukul ya nggak apa-apa. Atau ya nanti aku memaafkan dia nggak apa-apa. Maka ya bagus gitu. Itu beberapa solusi untuk menangani anak yang dizalimi oleh orang gitu. Jadi kita belajar agar anak itu menyelesaikan masalahnya sendiri. Karena kita nggak akan selalu bersama dengan anak kita. Dan yang kita latih adalah bagaimana anak kita berpikir dan memiliki kekuatan untuk bertahan. Kalaupun tidak mau berurusan ya sudah jauhi aja. Ya, kalau sebagian teman dulu bapaknya ya ketika ngelapor aku dibully Bun. Kamu kalau nggak berani apa namanya nggak bisa bertahan diri di sana nggak usah keluar main di rumah aja. Kadang gitu ya. Itu kalau laki-laki ya anaknya ya. Gitu. Jadi memang kita sekarang di Gen Z ataupun yang semisalnya ya seumuran kita sebagai orang tua baru ini ya Bunda. Ini apa namanya kasih sayang kepada anak itu kayaknya terlalu tinggi sehingga kita mengesampingkan konsep-konsep pendidikan yang lain. Contohnya misalkan tentang menghormati guru. Ya, ketika anak di apa namanya dipukul sama gurunya, dicubit sama gurunya, kita
protes nih, ya maka secara tidak langsung kita akan menanamkan perasaan bahwasanya guru itu bisa disalahkan. Nah, maka secara tidak langsung anak akan tidak menghormati gurunya. Itu efeknya ke situ nanti. Ya, jadi kita harus waspada dengan perasaan-perasaan kita yang ada pada zaman ini, di mana kasih sayang yang terlalu tinggi, ya, pengennya kita semua yang ngurusin, ya, anak terima jadi, ya. Maka itu kurang bagus, ya. Maka harus kita perbaiki dalam hal tersebut. Wallahu taala alam bishawab. Baik, mungkin sebelum kita tutup acaranya, saya ingin menyampaikan tentang aplikasi baru dari PPI ya, ya Bunda. Alhamdulillah kita sudah dimudahkan untuk mengembangkan tentang PPI Edu Center ini. Nanti ya Bunda bisa masuk ke sini, bisa belajar, dan kemudian di sini kalau sudah daftar belajar gitu, nanti bisa daftar kelas, ya, misalkan daftar kelas. Kemudian kalau mau infak silahkan infak, tapi kalau nol, yang penting saya berkomitmen dan berjanji untuk menyelesaikan pembelajaran hingga mendapatkan sertifikat. Maka klik aja nol, kemudian pencet dukung PPI untuk terus berkontribusi, udah. Maka insya Allah sudah langsung bisa mengakses materi ini. Misalkan ini nol misalkan, maka kita langsung aja, kita sudah berhasil, kemudian bisa buka kelas. Nah, di sini ada apa namanya 10 video dari Dr. Mustafa Usaat 31 menit durasinya tentang cara menjadi ibu bahagia dan berpengaruh pada anak. Itu ada Ummu Aiman tidak pantas menjadi pendidik, 2 alasan kenapa Ummu Aiman tidak pantas menjadi pendidik. 02 ini bukan 2 ya, tapi kode video. 3 konsep agama yang tidak boleh dilupakan seorang ibu. Jiwa terlantar anak tidak mau dekat. Jiwa terlantar anak tidak mau dekat gitu ya. Kisah seorang ibu yang susah menemukan kebahagiaannya, sebuah mindset salah yang harus diwaspadai, 7 jalan yang harus ditempuh agar bahagia, kemudian pasti ada rintangan di tengah jalan, perlu dicoba cara menasihati anak yang efektif, dan solusi jika anak sudah tidak suka mendengar atau mendengar nasihat orang tua. Jadi ini satu program di program Kamarobayani di Qonat Al-Majid berkaitan tentang eh, judulnya aslinya itu adalah Tazawud bil Waqut, mengisi bensin pengasuhan. Ya. Semoga saja nanti ayah bunda mendapatkan manfaat dari kelas-kelas ini. Kemudian bisa hubungi admin kalau ada masalah ya di sebelah kiri sini. Nanti langsung tersambung ke WA di admin insya Allah begitu. Ya, Allah taala alam bisawab. Terima kasih banyak ayah bunda atas perhatiannya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustadz atas sharing ilmunya. Masya Allah, barakallahu fiik. Taib Umahat, karena sudah ditutup dengan doa kafaratul majlis oleh Ustadz, kami juga mohon pamit. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dirudainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.